Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Dia berikan kepada kita sekalian, khususnya iman dan kemudahan dalam ketaatan. Semoga Allah menjadikan kita tetap istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan dia sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafidh Ta'ala. Masih bersama faedah dari pembahasan kitab Shalah, dan kita sudah mendapatkan faedah tentang salat jamak di antara dua salat, yaitu maghrib dan isya, dan juga zuhur dan asar. Dan jamak ini seperti yang sudah kita dapatkan faedahnya, beliau sebutkan secara ringkas bahwa diperbolehkan jamak ketika seseorang berada di Arafah dan Muzdalifah ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, ketika sedang safar. Dan safar ini selain diperbolehkan untuk jamak, juga memiliki atau diberikan kekhususan dari rukhsah, yaitu qashar, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini kekhususan bagi salat bagi musafir. Adapun selain itu maka tidak mendapatkan hak untuk qashar, termasuk orang yang sakit separah apapun, maka tidak ada ketentuan syariat untuk mengqashar salatnya, karena qashar merupakan hak atau rukhsah yang Allah berikan bagi orang-orang yang safar. Yang ketiga, ketika turun hujan. Dan yang keempat, ketika seorang muslim dalam keadaan yang mendesak sehingga dia membutuhkan untuk jamak di antara dua salat tersebut. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita masuki pembahasan yang ke-13. Beliau katakan al-Jum'ah, tentang salat Jumat. Salat Jumat ini secara khusus bagi kaum laki-laki, alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakannya. Namun tidak mengapa kita membahas kembali masalah ilmunya, agar ibadah yang kita kerjakan betul-betul yakin karena ilmu, bukan karena kebiasaan atau mengikuti kebanyakan orang. Karena demikianlah Allah syariatkan dalam ibadah. Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Demikian juga Allah melarang kita untuk mengikuti ucapan siapapun yang sekedar prasangka. Allah firmankan di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18, "Wala tattabi' ahwal ladzina la ya'lamun." Dan jangan kau ikuti hawa nafsu, keinginan, atau pendapat, atau ide seseorang yang tidak punya ilmu tentang syariat. Jumat yaitu salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan bertepatan dengan waktu zuhur, dengan sifat-sifat yang khusus, yang berbeda dengan salat 5 waktu yang Allah syariatkan. Yang akan kita ambil faedahnya insyaallah taala. Yang pertama kata beliau, fadlu yaumil jum'ati
wa hukmu syuhudiha. Keutamaan hari Jumat dan hukum menghadiri salat Jumat. Jadi hari Jumatnya sendiri dijelaskan oleh beliau di sini ada keutamaan, kemudian juga menghadiri salat Jumatnya. Beliau katakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at 'alai syamsu yaumal jum'ati. Hari terbaik bagi manusia di mana matahari terbit padanya, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Kan hari itu Nabi Adam SAW diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Hari itu juga beliau dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhraju minha. Dan wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini 4 perkara yang menjadikan hari Jumat menjadi hari yang terbaik. Oleh karena budaya ulama kita terdahulu, apabila masuk ke hari Jumat, maka mereka mengkhususkan hari itu dengan amal-amal yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ya nanti akan kita dapatkan faedahnya di penjelasan berikutnya. Hadis yang kedua, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat terakhir yang hidup di muka bumi. Itu umat Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat, umat terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah, tapi kaum pertama atau umat pertama pada hari kiamat. Itu yang pertama dibangkitkan. Yang pertama dihadirkan di shaf paling depan. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita ini manusia atau umat pertama yang masuk surga. Jadi sebelum kaum yang lain, kaum di sini dipimpin oleh para nabi mereka masing-masing. Dan kami, kata beliau, yaitu beliau dengan umatnya, orang-orang pertama yang masuk surga. Baida annahum utul kitab min qablina, tetapi bedanya mereka itu diberi kitab Allah sebelum kita. Itu umat terdahulu dari Bani Israel dan umat sebelumnya dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum kita semua, diberi kitab sebelum kita. Wa utinahu min ba'dihim. Dan kita, kata beliau, diberi kitab oleh Allah setelah mereka. Fakhtalafu. Maka mereka umat terdahulu berselisih. Berselisih dalam hal apa? Dalam hal penentuan hari yang diagungkan untuk ibadah kepada Allah. Fahadana Allahu lima ikhtalafu fi minal haqq. Maka Allah berikan petunjuk pada kami tentang apa yang diperselisihkan oleh mereka itu bersumber al-haq dari Allah Azza wa Jalla. Fahada yaumuhum alladhi ikhtalafu fihi hadana Allah lah. Hari ini, itu hari Jumat, kata beliau, ada hari yang diperselisihkan oleh mereka dan Allah memberikan petunjuk pada kami atau pada kita akan hari ini. Fal yaumu lana. Hari ini hari besar, hari mulia, hari agung untuk kita. Itu hari Jumat. Wa ghadan lil yahud, besok hari Sabtu untuk Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan hari Ahad untuk Nasrani. Dan diutamakan hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuliakan khusus hari Jumat dengan beberapa keutamaan yang akan disebutkan setelah ini. Beliau katakan wa syuhudul jum'ati, setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan Jumat secara umum, beliau katakan wa syuhudul jum'ah, dan menghadiri salat Jumat fardu ainin ala kulli muslimin.
menjadi fardu ain bagi setiap muslim. Fardu yaitu perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Dikatakan ain karena setiap pribadi. Karena fardu ada dua macam. Ada setiap pribadi disebut dengan fardu ain, ada sekumpulan disebut dengan fardu kifayah. Bila ada yang mengerjakan satu saja atau jumlah mencukupi, maka yang lain sudah dianggap diwakili. Itu kifayah. Contohnya mengurus jenazah, tentang ilmu waris, tentang ilmu bahasa Arab, tentang ilmu tafsir, dan semisalnya. Illa khamsah, kecuali 5 golongan manusia, mereka tidak terkena kewajiban ini. Yang pertama kata beliau, abdun mamluk, hamba sahaya, yaitu manusia yang bisa diperjualbelikan untuk dipekerjakan dan tidak punya hak akan dirinya karena nilainya seperti barang. Kemudian yang kedua, awi muratun, atau wanita, seluruh wanita tidak wajib. Awasabi, atau anak yang belum balik. Yang keempat, awmarid, orang yang sakit yang tidak mungkin menghadiri salat Jumat karena terhalangi oleh sakitnya. Yang kelima, aw musafir, dan orang yang dalam keadaan safar. Wa idza hadaraha ahadu haula ajza'athu an salatil zuhri. Namun 5 jenis manusia tadi bila ikut hadir dalam salat Jumat maka mencukupi dari salat zuhur. Artinya tidak perlu lagi melaksanakan salat zuhur. Kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Karena hal itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Di sini Allah SWT menyebutkan idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati. Apabila kalian diseru untuk sholat pada hari Jumat. Sholat yang mana? Karena sholat sehari itu ada 5 waktu. Diseru untuk sholat pada hari Jumat. Nah, ayat semacam ini ditafsirkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Quran kata ulama butuh kepada hadis Nabi SAW. Butuh kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri Jalla wa'ala menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya, menjelaskan tentang fungsi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang difirmankan di surat An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Yang diturunkan pada mereka apa? Itu Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang hukum, perintah atau larangan, dijelaskan oleh Nabi SAW. Manusia ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Nah, dijelaskan Nabi SAW ternyata diseru untuk sholat pada hari Jumat. Yang dimaksud adalah sholat Jumat di waktu zuhur. Ya, sholat Jumat di waktu zuhur. Kemudian beliau katakan, Allah sebutkan di sini firman-Nya, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka segera kalian bergerak
berjalan menuju zikir kepada Allah. Allah menyebut salat pada hari Jumat di awal ayat tadi dengan zikir. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla juga di surat yang lain, yaitu di surat Thaha, menyebut salat dengan zikir. Allah telah sebutkan di surat Thaha ayat yang ke-14. Wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, tegakkan salat, itu zikirmu kepadaku. Jadi salat disebut dengan zikir. Oleh karena kalau kita ingin mengetahui tafsir zikir dalam ayat Al-Quran, maka lihat penjelasan di ayat yang lain. Atau di hadis Nabi SAW. Maka baru kita tahu maksud dari zikir tersebut. Karena ada zikir bermakna umum, itu menyebut nama Allah, dan ada zikir bermakna khusus. Seperti dalam ayat ini. Wadharul bai' dan tinggalkan jual beli. Apa itu jual beli? Yaitu menyerahkan barang dengan mendapatkan sejumlah uang. Dan termasuk di dalamnya muqaddimah. Itu tawar-menawar. Masuk ke dalamnya. Lafadznya wadharul bai' dan tinggalkan jual beli ini umum. Sehingga ulama sepakat bahwa ketika sudah dikumandangkan azan salat Jumat, maka jual beli diharamkan sampai salat selesai dilaksanakan. Dan tidak dibedakan yang melaksanakan jual beli itu apakah laki-laki yang terkena kewajiban salat Jumat atau mereka yang tidak terkena kewajiban. Karena lafadznya umum, wazarul bai' dan tinggalkan jual beli umum. Mencakup semuanya. Ini diantara faidah. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua beliau bawakan hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dengan isnad yang sahih an Tariq bin Syihab anin Nabi SAW. Beliau katakan al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Al-jum'ah yaitu salat Jumat haqqun wajib. Ketetapan yang wajib dibebankan kepada setiap muslim dilaksanakan bersama jamaah. Bersama jamaah. Menurut berbeda pendapat, apakah harus masjid jami' atau boleh dimanapun selama dilaksanakan dengan jamaah. Kecuali 4 jenis manusia. Yang pertama abdun mamluk, hamba sahaya. Yang kedua imra'atun, yaitu wanita. Yang ketiga sabiyun, yaitu anak-anak yang belum mencapai usia balik. Dan yang keempat maridun, yaitu orang yang sakit. Kemudian beliau katakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang masalah ini, beliau menjelaskan inda dzikri khutbatan wa salatan Nabi SAW fi Arafah. Ketika menyebutkan tentang khutbah dan salatnya Nabi SAW di Arafah. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat. Disebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kitab ini bagus sekali, Zadul Ma'ad. Beliau tuliskan alurnya alur sejarah Nabi SAW. Tapi di sela-sela itu beliau bahas fikih. Dan ini ketika beliau membahas tentang hajinya Nabi SAW, beliau menjelaskan tentang fikih dari hajinya Nabi SAW ketika beliau di Arafah. Ketika beliau di Arafah. Kata beliau, amara Bilalan fa'adzan. Beliau memerintahkan Bilal, maka Bilal pun azan. Tsumma aqama as-salata fa shalla adh-dhuhra rak'ataini. Kemudian beliau salat zuhur 2 rakaat
Fasarra fihima bil qiraah, dan beliau membacanya dengan sir, bukan jahar. Apa bedanya jahar dengan sir? Jahar itu bacaan Al-Fatihah dan surat diperdengarkan kepada jamaah sesuai dengan kemampuan tinggi suara imam. Jadi tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu pelan, tapi suaranya suara biasa. Adapun sir, bacaan imam disuarakan tapi minimal terdengar oleh diri sendiri. Nah, ini keliru sebagian kita memahami salat sir. Yang saya perhatikan sebagian kita kalau salat sunnah bacanya sir, bibirnya tidak bergerak. Allahu Akbar. Bacanya di mana? Di hati. Itu bukan sir. Kalau sir itu kata ulama dibaca bibir bergerak tapi minimal suara didengar oleh diri sendiri. Itu sir namanya. Jadi bibir bergerak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu sir. Dan dia bacanya sir. Wa kana yumul jum'ati, dan itu terjadi pada hari Jumat. Fadalla ala anna al-musafira la yusalli jum'atahu. Ini menunjukkan bahwa musafir tidak melaksanakan salat Jumat. Thumma aqama fa shalla asra rak'ataini aidan. Kemudian setelah beliau salam salat zuhur 2 rakaat, Bilal pun iqamah untuk salat asar 2 rakaat. Ustaz, apa hubungannya penulis membawakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika menyebutkan riwayat tentang hajinya Nabi SAW? Beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika di Arafah salatnya zuhur dan asar jamak qasar. Nah, ini perlu kita tahu bahwa Nabi SAW ketika haji di Arafah itu hari Jumat. Hari Jumat. Dan beliau tidak melaksanakan salat Jumat, tapi menyuruh Bilal iqamah untuk salat zuhur, selesai iqamah lagi untuk salat asar, jamak qasar. Menunjukkan beliau tidak salat Jumat. Kenapa beliau tidak salat Jumat? Karena beliau dalam keadaan safar. Menjelaskan bahwa musafir tidak melaksanakan salat Jumat. Oleh karena di awal penulis Hafidz Ta'ala menyebutkan bahwa yang tidak terkena kewajiban salat Jumat ada 5. Pada hadisnya sebelumnya ada 4, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ada 4, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak yang belum balik, dan orang sakit. Musafir tidak disebutkan, dan musafir disebutkan di hadis yang lain. Ini metode ulama dalam mengumpulkan riwayat, kemudian menyaring, menggabungkan. Ini metodenya. Jadi tidak harus disebutkan dalam satu dalil, satu hadis, tidak harus. Kalau itu satu alur, satu permasalahan digabungkan, maka itu metode mereka. Termasuk dalam penjelasan tentang siapapun orang yang tidak wajib salat Jumat. Digabungkan 2 riwayat menjadi 5 orang yang tidak wajib untuk salat Jumat. Mananya kalau kita safar hari Jumat, lalu kita tidak salat Jumat, tidak masalah. Tidak masalah, jangan berat. Lalu kita salat zuhur 2 rakaat. Kalau zuhurnya saja, qasar. Kalau mau jamak qasar silakan, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Beliau katakan, waqad ja'at ahaditsu katsiratun fil hathi ala huduril jum'ah. Dan telah disebutkan dalam hadis yang banyak tentang anjuran untuk menghadiri salat Jumat, wat tahdhiru min tarkiha, dan peringatan keras bagi orang yang meninggalkannya, wat tahawunu fiha, dan yang menyepelekannya. Ada ancaman. Dan kaidahnya, apabila suatu perbuatan buruk atau suatu perbuatan mendapatkan ancaman dari pembawa syariat, maka perbuatan itu perbuatan dosa besar. Berikutnya beliau katakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW qala. Hadisnya dari Nabi SAW dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Belum menyebutkan man iktasala thumma atal jum'ata fasalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fuddila thalathatu ayyam. Ini hadis keutamaan salat Jumat. Mungkin kita perlu mencermati untuk mendapatkan keutamaan ini. Apa kata beliau? Barang siapa mandi di hari Jumat, mandi junub, kemudian datang ke masjid, kemudian sholat sunnah mutlak yang dia mampu bisa laksanakan. 2 rakaat salam, sholat lagi 2 rakaat salam, sampai khatib naik mimbar. Dia terus sholat. Maqdirallahu, apa yang dia mampu. Kemudian dia diam sampai khutbah selesai disampaikan oleh imam. Kemudian sholat bersama imam sampai salam. Maka diampuni dosanya antara 2 Jumat dan ditambah 3 hari berikutnya. Ini keutamaan. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Karena kita belum tahu, kebanyakan kita kalau hari Jumat bagaimana? Datangnya nunggu kalau sudah azan muadzin. Ustadz, bagaimana kalau kita kan sibuk masih kerja, mandi di rumah sebelum bekerja, mandinya mandi junub. Jadi bukan mandi biasa rutin, bukan. Khusus hari Jumat pagi hari mandinya mandi junub, niatnya mandi Jumat. Artinya ketika dari tempat kerja kita atau dari perjalanan sehingga ke masjid sholat Jumat, sebelum azan dikumandangkan atau khatib naik mimbar, maka kita memungkinkan bisa sholat sunnah mutlaqah semampu kita, minimal 2 rakaat. Untuk mendapatkan keutamaan tadi, diampuni dosa 2 Jumat, yang 2 Jumat, dan ditambah 3 hari. Dan ciri orang bertakwa adalah mereka bersegera untuk melaksanakan amal agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardus samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk melaksanakan amal-amal yang dengannya dosa-dosa kalian diampuni oleh Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan untuknya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wasari'u, bersegera. Di surat Al-Hadid lafadznya wasabiqu, berlombalah. Maknanya apabila kita mendapatkan berita dari pembawa syariat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bahwa amal ini menghapuskan dosa, amal ini menghapuskan dosa, maka dari ayat tadi kita harus bersegera. Itu sebagai ciri dari ketakwaan. Berikutnya, beliau katakan, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yaqul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya, 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya. Lafaz lain menyebutkan wal umrah ilal umrah, dari umrah yang satu ke umrah berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan banyak tanpa kita sadari dihapuskan dengan amal-amal tadi bila dosa besar dijauhi. Karena dosa besar, kata ulama, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan taubat. Hadis berikutnya, An Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jum'ati wa ightasala
wa bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghi kana lahu bikulli khatwatin amila sunnatan ajru siyamiha wa qiyamiha, rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Nah, di sini mungkin jarang kita dengar. Apa kata beliau? Barang siapa mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Jumat, dan datang di waktu pagi lebih awal, 2. Dan ke tempat salat Jumat dengan berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan duduknya dekat dengan imam, kemudian mendengarkan khutbahnya dan tidak berbuat lagwun. Apa lagwun? Ngobrol, main tasbih, menghitung zikir, lagwun. Maka yang dia lakukan berjalan dari rumah menuju masjid, setiap langkah amalu sanatin, dihitung amal setahun. Amal apa? Ajrus siyami wa qiyamiyah, pahala siam dan sholatnya. Bisa diikuti ya, Mak? Barang siapa mandi di rumah, kemudian datang waktu pagi lebih awal, berjalan tanpa berkendara, duduk dekat dengan imam, tidak melakukan perbuatan lalai, maka setiap langkah yang dia lalui dengan jalan tadi dinilai amalan sunnah 1 tahun. Amalan sholat dan siam, 2 amalan. Subhanallah. Amalan banyak sekali. Ternyata hadis ini ketika kita tidak kita ketahui, banyak kebaikan yang kita luput, ya tidak. Kita senangnya kalau ke masjid sholat Jumat pakai apa? Pakai kendaraan. Termasuk yang ngomong. Yang ngomong itu kalau sholat Jumat pasti pakai kendaraan, Pak. Sebab kalau jalan kaki dari rumah ke masjid al-jamaah berapa lama? Nah, harus khutbah Jumat lagi. Tapi disinilah kita mendapatkan faedah. Jadi subhanallah, Jumat ini waktu khusus yang disediakan bagi orang beriman yang memiliki ketakwaan untuk mendapatkan kesempatan banyak pahala dan ampunan dosa. Berikutnya. Hadis berikutnya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala a'wadi mimbarihi, ketika itu Nabi SAW menyampaikan berdiri di mimbarnya, liyantahiyan aqwamun an wad'ihimul jum'at, hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, aw la yahtimanallahu ala qulubihim, atau hati mereka akan dikunci, tsumma la yakununna minal ghafilin, sehingga digolongkan golongan ghafilin. Golongan ghafilin ini sifat dari ahli neraka. Sifat dari ahli neraka, ghafilin. Dan itu dengan sebab meninggalkan sholat Jumat. Dengan sebab meninggalkan sholat Jumat. Tanpa uzur. Adapun mereka 5 jenis manusia tadi yang disebutkan di awal, mereka tidak wajib, maka tidak masalah. Lalu siapa yang uzur selain mereka? Sebenarnya menjelaskan mereka yang mendapatkan tugas dari penguasa untuk berjaga, sehingga mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Atau yang semisal dengan itu, menjaga keamanan dan maslahat kaum muslimin. Karena ini banyak pertanyaan dari para petugas keamanan. Khususnya siapa? Satpam. Ustaz, bagaimana saya tidak sholat Jumat? Lalu ulama berfatwa demikian. Mereka ketika mendapatkan tugas menjaga maslahat kaum muslimin, maka mendapatkan uzur. Ini yang saya tahu.
Lalu beliau katakan, An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, liqaumin yatakhallafuna al-jum'ah, kepada kaum orang-orang yang sengaja meninggalkan salat Jumat. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku pernah punya keinginan menyuruh seseorang menggantikanku untuk sholat bersama manusia. Thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Kemudian aku membakar rumah-rumah orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Loh, kan tidak dilakukan Ustadz. Betul. Tapi ini menjelaskan tentang kemarahan Nabi SAW. Dan pembuat syariat itu Allah Azza wa Jalla, serta pembawanya itu Nabi SAW. Apabila menyebutkan ancaman, menyebutkan kemarahan, walaupun belum terjadi atau tidak terjadi, itu menunjukkan perbuatan yang buruk dan perbuatan dosa. Oleh karena Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan di Muqaddimah Kitab Al-Kabair, menjelaskan apa yang dimaksud dengan dosa besar. Beliau katakan dosa besar adalah setiap maksiat yang diancam dengan azab di akhirat, atau hukuman di dunia, atau laknat. Hukuman di dunia atau laknat, itu dosa besar. Hadis berikutnya, An Abil Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu anhu qala, beliau katakan qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, man tarakal jum'ata thalatha marratin mutahawwinan biha tabba'allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali karena menyia-nyiakannya, lalai, yaitu malas, bukan karena alasan syar'i, tapi memang malas, maka Allah kunci hatinya. Ini ancaman. Hati manusia bila dikunci oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa menerima nasihat, tidak menerima bimbingan, dan tertutup dari hidayah. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun, Haman, dan Qarun. Contohnya Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka dikunci hatinya oleh Allah. Walaupun hatinya mengakui, tapi tidak ada kemudahan untuk mengamalkannya. Karena sudah dikunci. Fir'aun hatinya dikunci. Dia mengakui tidak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa SAW. Mengakui. Tapi karena sombong, dikunci hatinya oleh Allah SWT, dia tidak mau ikut. Dari mana kita tahu bahwa Fir'aun hatinya dikunci oleh Allah SWT? Hal itu Allah telah sebutkan di surat Ghafir. Ini sedikit pelajaran, kita menyimpang sedikit untuk mengambil pelajaran. Allah telah firmankan di surat Ghafir tentang Fir'aun yang hatinya dikunci. Ya. Allah sebutkan di ayat yang ke-35. Ya. Kadzalika yatballahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci setiap hati yang sombong lagi melampaui batas. Fir'aun. Padahal dia mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal itu sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya di surat sebutkan surat An-Naml ayat yang ke-14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulma wa 'uluwa. Fir'aun dan pasukannya mengingkari mukjizat Nabi Musa SAW, padahal dia yakin bahwa itu benar. Karena zalim lagi sombong. Oleh karena ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan di surat Yunus alaihissalam ayat 90,
Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat fi bani Israel wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman bahwa memang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali sembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang aku menjadi orang muslim. Mengakui dilontar. Tapi kata ulama, tidak Allah terima. Kenapa? Karena saat itu dia sedang diazab. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang dikunci, ditutup hatinya. Dan sebabnya diantaranya ternyata apa tadi? Meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali ya, karena malas. Berikutnya hadis yang terakhir yang perlu disebutkan di sini, Habib Ta'ala tentang masalah ini. Wan Abil Jad Ad-Damri. Qala Rasulullah SAW, ya, man tarakal jum'ata thalatha marrat mutahawinan biha tab'allah ala qalbih. Mirip dengan hadis sebelumnya. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena menyepelekannya, maka Allah mengunci hatinya. Allah mengunci hatinya. Berikutnya yang kedua, tadi disebutkan tentang keutamaan hukumnya dan juga ancaman bagi yang meninggalkannya. Yang kedua tentang sholat Jumat ini berkatakan waktul Jum'ati. Kapan sholat Jumat dilaksanakan? Kapan? Kalau kita tahunya waktu zuhur, Pak ya. Kita masuk waktu zuhur. Beliau katakan waktul Jum'ati huwa waktu zuhri. Waktu Jumat adalah waktu zuhur. Idza zalatis syamsu, yaitu apabila matahari sudah tergelincir. Jadi waktu zuhur itu bukan matahari di atas kepala, bukan. Tapi sudah tergelincir ke arah barat. Sehingga timbul bayangan sedikit di sebelah timur. Ini bila matahari terbitnya tepat di atas kepala. Tapi kadang di suatu musim matahari terbitnya bagaimana? Kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri, sehingga ada bayangan. Maka kata ulama, bila kondisi matahari seperti itu, maka ada bayangan tambahan setelah bayangan tadi. Itu namanya fa' zawal. Bahasa fikihnya fa' zawal. Bayangan tambahan dari bayangan yang sudah ada. Beliau katakan waqad wurida ma yadul ala annaha tujzi'u qabla zawal. Lalu Ustaz, bagaimana kalau ternyata sebelum zawal terjadi ternyata sholat Jumat ditegakkan? Kata beliau, ada hadis yang menyebutkan bahwa itu pun diperbolehkan. Itu pun diperbolehkan. Mari kita lihat penjelasan beliau. Hadis yang pertama beliau bawakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana shallal jum'ah hina tamilu syamsu. Riwayat Bukhari. Bahwa Nabi SAW salat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Hadis kedua dari Anas juga dalam riwayat Imam Bukhari. Di hadis berikutnya, kunna nubakkiru bil jum'ah wa nakilu ba'dal jum'ah. Kami dulu pernah melaksanakan sholat Jum'ah nubakir lebih awal artinya. Itu sebelum masuk waktunya. Kemudian kami qailulah setelah sholat Jumat. Apa itu qailulah? Qailulah adalah tidur siang. Kata Nabi SAW, "Muqilu fa inna syaitan la yaqilu." Tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur siang. Dan tidur siang pada zaman Nabi SAW dilakukan sesaat sebelum masuk waktu zuhur. Kalau sekarang zuhur jam berapa? 12 katakan ya, atau kurang. Maka qailulah itu antara 15 menit atau 30 menit sebelum waktu zuhur. Pernah merasakan tidur jam itu, Pak? Coba tidur jam itu, segar. Kenapa? Karena kondisi perut masih kosong. Tidur cukup sebentar, bangun-bangun semangat. Berbeda kalau tidur siang setelah sholat zuhur. Perut penuh,
bangunnya berat. Kalau bangun jadi lemes dan malas. Betul tidak? Jadi petunjuk yang diamalkan pada zaman dulu bahwa tidur siang sebelum sholat duhur. Nah, kata beliau di sini, kami dulu sholat Jumat pernah lebih awal, itu waktu qailulah. Sehingga tidak sempat qailulah. Maka kami qailulahnya setelah sholat Jumat. Hadis ketiga. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu su'il. Bahwa beliau ditanya, "Mata kana Rasulullah SAW shallil Jum'ah?" Kapankah dulu Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat? Nah, di sini sedikit faedah sebelum kita lanjutkan. Kebiasaan orang tua kita dulu, apabila ada orang alim, khususnya para sahabat Nabi SAW, mereka memanfaatkan untuk mengambil ilmu, untuk mendulang ilmu, kesempatan. Ya, beda dengan kita. Kita kalau ada orang alim dianggap biasa saja, begitu kan? Tidak mengambil kesempatan. Kalau dulu tidak, diambil kesempatan. Contohnya ini. Kapan dulu Nabi SAW salat Jumat? Kata beliau, kana yusalli. Beliau pernah melaksanakan salat. Tsumma nadhhabu ila jamalina fanurihuha wa hina tazulu syamsu. Kami dulu salat, atau beliau SAW dulu salat, kemudian kami pergi ke onta-onta kami, kemudian kami mendapatkannya ketika matahari sudah tergelincir. Menjelaskan bahwa sholat Jumatnya dilaksanakan sebelum matahari tergelincir. Dan masalah ini dibahas oleh Syalban dalam pembahasan khusus tentang bolehnya sholat Jumat diadakan sebelum matahari tergelincir. Jadi maknanya kalau waktu zuhur itu jam 12, kalau khatib naik mimbar jam 12 kurang 10, kemudian azan, kemudian khutbah, ini boleh. Namun yang kita kenal bagaimana? Bertepatan dengan waktu zuhur, dan itu tidak mengapa. Baik. Masih berapa menit ke depan? Ya, 4 detik. Jadi tidak cukup untuk saya jawab. Mungkin kita selesaikan pekan yang berikut sebelum mengizinkan untuk menyelesaikan sholat Jumat. Kemudian silakan kita khususkan waktu untuk tanya jawab dan memungkinkan. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni. Dosa kita sekalian, Allah disawab, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, da'wana ta'alamin, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.